Tes tes. Dengar ya, Mbak? Ya. Ya. Satu tepat ya, mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bergabung di acara seminar siang hari ini yang membahas tentang permasalahan gigi dan cara mengatasinya. Untuk mengawali acara siang hari ini, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan beberapa susunan acara di acara seminar siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan, sambil nanti menunggu acara. Silahkan para peserta untuk mengisi absensi yang nanti akan di share di kolom chat. Untuk acara kedua yaitu sambutan pembina YSP kepada Bapak Soeharto, nanti kita persilakan. Kemudian sambutan kedua yaitu kepada Ibu Ketua YSP Dr. Titi Suwarti. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Dr. Gigi Mailiana Hamirizki. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab dan kuis berhadiah. Selanjutnya penutup. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan pembina YASPI yaitu Bapak Soeharto. Kepada Bapak Soeharto saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya? Ya Pak, terdengar Pak. Baik, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat ya. Alhamdulillah yang kami hormati pengurus YASPI, Ketua Yayasan Sehat Paripurna Indonesia, Dr. Titis. Kemudian yang kami hormati tim manajemen, kemudian tim dokter hebat Klinik Sehat U, ada Dr. Rizky, Dr. Lucy ya, hadir juga ya, dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan yang paripurna ya, sehingga bisa hadir di acara acara bincang aksi sehat online. Iya Pak. Yang di prakarsai ya oleh Yayasan Sehat Paripurna ya, bekerja sama dengan istilahnya untuk Klinik Sehatku. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Atas risalahnya yang dia sampai kepada kita, sehingga kita bisa terus ya melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dalam rangka ya tentunya yang kita emban hari ini di dakwah di bidang kesehatan ya hari ini. Jadi untuk sehat adalah nikmat yang utama ya, selain nikmat diberikan hidup oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan. Jadi setelah dikasih hidup ya, hak hidup kita di dunia ini, yang kedua adalah yang perlu kita syukuri adalah
nikmat sehat ya, dan nikmat sehat itu salah satunya yang menjadi bagian yang harus kita perhatikan juga adalah kaitan dengan kesehatan gigi. Ya, maka hari ini diadakan, ya siang hari ini diadakan kegiatan salah satu ya agar kita bersyukur atas nikmat ya kesehatan gigi kita. Karena manakala gigi kita sakit, yaitu akan berdampak kepada seluruh organ yang lain ataupun terhadap kehidupan kita. Ya, contoh ya Pak Ritma ya, mungkin ini Pak Ritma pas sakit gigi bagaimana Pak? Dampaknya apa dampaknya? Banyak nggak? Ya kan, nggak bisa mikir, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Luar biasa itu Pak. Ya pada saat kita sakit gigi. Jadi walaupun istilahnya bisa jadi sepele gitu ya, hanya salah satu organ gitu ya, gigi itu ya salah satu organ, tetapi itu sebetulnya memiliki eh, apa ya, sesuatu yang vital terhadap dan berpengaruh terhadap organ-organ yang lain gitu. Karena semua saraf pun ya mungkin gigi itu apa ya, gigi itu pun ada kaitannya dengan saraf-saraf yang ke organ-organ lain gitu. Jadi harapannya dengan adanya bincang aksi sehat online ini kita bisa mendapatkan keilmuan, ya pemahaman yang baik sehingga kita bisa aplikasikan, kita aksikan gitu ya. Karena sehat itu butuh aksi, ya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang harus kita pahami tadi penting, ya penting untuk menjaga kesehatan ya gigi itu. Maka kita butuh ilmunya. Ya mungkin selama ini kita yang kurang paham ataupun menyepelekan, ya harapannya dengan nanti keilmuan yang diberikan, disaringkan oleh dokter yang ahlinya, ya harapannya kita bisa untuk apa yang memperbaiki di kehidupan berikutnya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan ya segala apa sarana prasarana sehingga terlaksana ya kegiatan pada siang hari ini. Harapannya ke depan lebih masif lagi karena ini adalah bagian dakwah kita. Bagaimana mengajak ya banyak orang ya untuk bisa hidup sehat ya, memanfaatkan hidup apa hidup sehat sampai apa ya akhir hayatnya, maksudnya usianya itu optimal ya, dikasih 50 ya 50 tahun itu ya sehat ya, atau 70 atau 100 tahun ya sehat ya. Jadi insya Allah demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahi yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada atur acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Soeharto sebagai pembina YASP yang telah memberikan sambutannya. Ya intinya kita tetap menjaga kesehatan kita sampai usia kita tua gitu ya, sampai tua tetap sehat gitu ya Pak. Untuk sambutan selanjutnya yaitu kepada Ketua Yayasan Sehat Paripurna Indonesia, kepada Dr. Titis, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Sehat Paripurna Indonesia, Bapak Soeharto. Yang kami hormati dan kami banggakan narasumber kami ini Dr. Gigi Melina Andi Rizky yang juga saat ini sebagai Dr. Gigi di Klinik Pratama Sehatku. Yang kami hormati juga Ketua, jadi di YASP ini sudah ada aksi sehat peduli, aksi sehat Paripurna Indonesia yang diketuai oleh Dini. Kemudian yang kami hormati juga dan kami banggakan Dokter Penanggung Jawab Klinik Pratama Sehatku, Dr. Walusiana, dan yang kami banggakan seluruh tim hebat dari Klinik Pratama Sehatku. Dan tentunya yang kami muliakan Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah hadir pada BASO, bincang akses online dengan tema yang kami ambil saat ini adalah permasalahan gigi dan cara mengatasinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat-sahabat kami, alhamdulillah kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan sahabat semua yang sudah hadir dan bisa bertemu untuk
di Zoom ini ya, tentang selain juga sebagai sarana kami untuk edukasi kesehatan adalah sebagai sarana silaturahmi. Kami senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kami juga dari YASPI ini sampaikan bahwa gerak kami ada di bidang kesehatan, dan utamanya karena sesuai dengan arahan pembina adalah kita fokus kepada aksi apa yang kita bisa berikan untuk melakukan membangun kesehatan. Jadi kami punya tagline, aksi sehat itu hebat. Jadi kami mengapresiasi orang-orang, tiap personal yang peduli dan berkontribusi untuk membangun kesehatan. Minimal kesehatan dimulai dari diri masing-masing, peduli dan menjaga. Dan kami juga ingin memberikan sumbangsih, kontribusi untuk membangun terwujudnya masyarakat yang sehat paripurna. Dengan salah satu caranya adalah kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Ini sebagai salah satu contoh yang nanti akan kita kembangkan karena kami juga sudah melaksanakan program sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan. Misalkan pembagian sayur sehat dan nanti akan dikembangkan ke program lainnya. Nah, kali ini memang kami kerjasama dengan Klinik Pratama Sehatku sebagai mitra kami yang nanti akan banyak membantu kami di bidang program-program kesehatan untuk mendukung kelancaran programnya. Nah, Bapak Ibu semua yang kami muliakan, tema kali ini tentang gigi ya. Gigi ini mungkin banyak yang menganggap sepele atau tidak penting, tapi ini ternyata adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Karena kesehatan gigi dan mulut yang baik ini nanti akan memudahkan pintu-pintu yang lain ya, pintu silaturahmi, pintu networking dan sebagainya. Dan jika ada masalah gigi ini jangan kita sepelekan, misalkan gigi berlubang atau gigi yang tidak pernah terawat, karena yang fatal itu nanti adalah bisa terjadi penyakit jantung yang akibatnya bisa fatal, membahayakan dan bisa mengancam jiwa. Nah, ini kali ini nanti Dr. Gigi Mei akan menyampaikan, menjelaskan tentang kasus-kasus gigi yang sering ditemui dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, harapannya nanti acara ini bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada Bapak Ibu serta sahabat semua. Dan ini saya tidak panjang lebar karena utamanya adalah nanti materi dari Dr. Gigi Mei. Semoga nanti acara ini lancar dan memberikan manfaat serta juga Bapak Ibu serta sahabat semua diberikan kesehatan yang paripurna. Itu mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pengatur acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Titi Suwarti yang telah memberikan sambutannya. Beliau tadi telah menjelaskan bahwa kita telah melakukan beberapa aksi sehat ya, selain offline juga kita mengadakan online yang hari ini telah sedang berlangsung. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung silakan bergabung, dan apabila Bapak Ibu sudah bergabung jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah ada di kolom chat, tinggal klik aja nanti diisi daftar nama dan lain sebagainya. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penjelasan tentang permasalahan gigi dan cara mengatasinya. Mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu karena nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah. Siapa tahu nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan hadiah ya dengan cara menjawab yang betul. Jadi kalau nggak mendengarkan pasti tidak akan bisa menjawab gitu ya. Mari silakan Dr. Mailiana Hani Rizky untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan gigi dan cara mengatasinya. Silakan Dr. Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Pembina YSPI beserta jajaran, dan juga saya hormati Direktur Klinik Pratama Sehatku beserta jajaran. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang dimana materi hari ini yaitu dengan judul permasalahan gigi dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya,
Yang saya cari sendiri yaitu dari risetnya sendiri dari tahun 2018 itu untuk proporsi dari masalah gigi di Indonesia itu tahun 2018 itu yang paling banyak yaitu gigi berlubang, yang dimana selanjutnya juga ada proporsi masalah kesehatan mulut di Indonesia. Nah, yang dari permasalahan kesehatan mulut di Indonesia sendiri itu yang kebanyakan adalah gusi bengkak atau keluarnya abses, yang dimana abses sendiri yaitu adanya bengkak, tetapi di dalamnya itu berisi nanah seperti itu. Itu yang paling banyak pada tahun 2018. Maaf dok, salah ya. Ini sebenarnya belum jalan slideshow-nya dok. Oh, belum jalan. Stop share. Stop share. Skip semua. Apa dibantu mas ya? Gini aja, Dok. Oh ini udah bisa Ya. Mohon maaf, saya lanjut kembali. Kemudian yang tadi kan sudah saya bahas untuk permasalahan yang paling banyak pada tahun 2018 yaitu karies ataupun gigi berlubang. Yang dimana karies sendiri itu biasanya adalah penyakit paling umum dan biasanya juga penyakit paling banyak yang dialami oleh semua orang. Apa sih karies itu? Karies itu adalah gigi berlubang. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebab dari gigi berlubang itu biasanya berasal dari konsumsi gula yang berlebihan. Terus kemudian yang kedua, kurangnya perawatan kesehatan gigi. Dan yang ketiga, biasanya juga sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan gigi. Yang di sini, yang dimaksud untuk sulitnya akses terhadap pelayanan itu biasanya dari rumah sendiri itu jauh dari tempat pelayanan kesehatan gigi ataupun kesehatan umum. Terus kemudian yang kedua, untuk proses penjalaran dari gigi berlubang. Nah, biasanya kan untuk gigi berlubang sendiri, walaupun awalnya pasti tidak merasakan sakit, tapi gigi berlubang itu pasti kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, pasti dia akan merasakan sakit. Nah, awalnya sendiri belum terasa sakit. Biasanya kalau misalkan belum terasa sakit, lubangnya itu setitik kecil saja di gigi. Biasanya tandanya sendiri gigi itu berwarna hitam. Walaupun gigi itu berwarna hitam, titik kecil itu sudah tanda-tanda dari gigi berlubang. Itu biasanya orang-orang atau masyarakat tidak merasakan sakitnya pada gigi tersebut. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan masyarakat atau orang-orang merasakan gigi itu sudah ngilu, biasanya lubangnya itu mulai memasuki di bagian dalamnya. Yaitu seperti contoh seperti ini. Ini biasanya kalau misalkannya di bagian enamel ini, itu hanya setitik kecil saja di bagian gigi. Kemudian kalau misalkan lubangnya itu sudah mencapai ke bagian dalam, itu biasanya sudah ngilu sekali. Lalu kemudian kalau misalkan lubangnya sendiri itu sudah memasuki dari syaraf gigi, itu biasanya sakit tak tertahankan dan biasanya tidak bisa makan. Nah, tapi jangan dianggap remeh. Kalau misalkan ada yang merasakan kalau gigi itu hanya setitik kecil saja di bagian permukaan gigi, tetapi sudah merasakan sakit. Biasanya memang kita melihat kalau lubang itu kecil, belum tentu dalamnya itu tidak lubang. Itu bisa, kalau misalkan di luarnya lubang, dalamnya pun juga lubang malah lebih besar. Itu biasanya yang dirasakan oleh orang-orang, seperti itu. Lalu kemudian, ini untuk erupsi gigi. Yang dimaksud untuk erupsi gigi yaitu tumbuhnya gigi. Nah, di tumbuhnya gigi sendiri kan gigi ada dua jenis, yaitu gigi dari gigi susu dan gigi permanen ataupun gigi dewasa.
Nah, kalau misalkan untuk gigi susu sendiri, biasanya kalau gigi susu itu yang diawali tumbuh pertama kali itu pada bagian gigi depan bawah. Lalu kemudian dilanjut gigi depan atas, dan kemudian yang terakhir kalinya yaitu untuk gigi belakang atau gigi geraham paling terakhir. Itu biasanya untuk gigi susu. Lalu kemudian yang untuk gigi permanen. Kalau gigi permanen juga sama. Tumbuhnya sendiri yaitu yang di bawah terlebih dahulu. Biasanya gigi depan yang paling bawah, terus kemudian dilanjutkan, kemudian untuk yang gigi depan. Nah, biasanya kalau misalkan untuk gigi permanen sendiri, itu untuk anak-anak, itu usianya sekitar 6-7 tahun. Itu untuk yang gigi depan bawah. Tapi kalau misalkan yang untuk gigi depan atas, itu 7-8 tahun. Jadi kalau misalkan untuk orang tua sendiri, kalau misalkan anaknya udah usia 5 tahun ataupun usia 6 tahun, giginya belum tumbuh ataupun belum goyang, tidak masalah. Karena dari range dari usianya sendiri, yaitu usia 6-7 tahun untuk yang bawah, terus kemudian yang atas 7-8 tahun. Dan biasanya juga disertai kalau misalkan untuk gigi geraham paling belakang, gigi geraham pertama itu juga biasanya usia 6-7 tahun. Seperti itu. Terus kalau misalkan ada anak-anak kalau misalkan giginya sendiri itu sudah kesundulan, itu jangan khawatir kalau misalkan takut kalau giginya berantakan. Tidak apa-apa. Kalau misalkan kondisi seperti itu, memang gigi susunya harus diambil. Tapi nanti bakalan gigi permanennya sendiri itu akan menyesuaikan dari lengkung rahang dari gigi-gigi sebelahnya. Seperti itu. Nanti dibahas juga untuk gigi berjejal atau gigi berantakan. Lalu kemudian untuk perawatan gigi berlubang sendiri. Perawatan gigi berlubang itu biasanya dirawat dengan cara penambalan dari gigi. Nah, tetapi kalau misalkan dengan penambalan gigi sendiri, itu juga ada penambalan sendiri perawatan dari saluran apar. Nah, kalau misalkan perawatan dari saluran apar sendiri itu apabila kalau misalkan lubangnya sudah mengenai dari syaraf gigi. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah dilakukan perawatan saluran apar, baru bisa dilakukan penambalan. Nah, biasanya untuk perawatan saluran apar sendiri itu biasanya memerlukan beberapa kali kunjungan, tidak hanya sekali saja, karena kan dari prosesnya sendiri kan harus dibersihkan, kemudian harus diganti. Jadi yang dimaksudkan dari perawatan saluran apar sendiri itu jadi untuk sarafnya sendiri itu nanti dimatikan, kemudian diambil dan nantinya akan diisi dari bahan pengisi seperti itu. Nah, kalau misalkan gigi yang telah sudah mendapatkan perawatan syaraf itu biasanya mudah rapuh. Nah, makanya harus hati-hati saat makan makanan yang keras. Kemudian ini untuk PSA sendiri yang tadi saya bahas, perawatan saluran apar. Nah, apa sih tujuannya perawatan saluran apar sendiri? Biasanya kalau misalkan untuk perawatan saluran apar itu untuk mengurangi dari rasa sakit. Dan biasanya untuk mengontrol dari kalau misalkan ada kelainan di dalam dari giginya sendiri. Atau biasanya kalau misalkan ada bengkak, itu bisa dilakukan perawatan saluran apar. Kemudian untuk indikasinya sendiri apa yang harus dilakukan oleh perawatan saluran apar. Yang pertama, enamelnya tidak didukung oleh dentin, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan adanya infeksi itu misalkan adanya nanah ataupun adanya abses di bagian gusinya, itu bisa. Kemudian tidak hanya untuk gigi yang non vital ataupun yang mati, yang gigi vital pun juga bisa. Nah, ini untuk dari prosesnya sendiri. Kenapa tadi saya bilang perawatan saluran apar sendiri itu harus beberapa kali kunjungan. Nah, itu yang pertama, harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi dibongkar terlebih dahulu untuk giginya yang lubangnya harus dibersihkan, lalu kemudian diambil dari syarafnya. Kegunaannya yang dimana kan dari kalau syarafnya sendiri kan itu yang mengakibatkan dari gusinya itu bengkak. Nah, lalu kemudian kalau misalkan sudah diambil, kemudian dikasih atau diganti oleh bahan pengisi. Nah, kemudian baru dilakukan penambalan. Yang awalnya di situ ada bengkak, nah kalau misalkan sudah dirawat perawatan saluran apar, itu bisa bengkaknya menghilang, ataupun lesi ataupun luka di dalam rongga giginya itu akan menipis. Seperti itu. Lalu kemudian untuk dilakukannya perawatan saluran apar pastinya harus
ronsen terlebih dahulu. Nah, kegunaan dari ronsen itu apa sih? Kalau misalkan kegunaan dari ronsen itu kita bisa melihat apakah di dalam rongga atau di rahangnya gigi sendiri itu apakah ada luka atau tidak, luka atau lesi atau tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa lihat akarnya sendiri, itu apakah bengkok atau tidak. Terus kemudian dari saluran akarnya sendiri, apakah itu mengecil atau tidak. Seperti itu. Terus kemudian juga kalau misalkan dari kegunaan dari ronsen juga, itu juga bisa melihat dari apakah di rahangnya kita itu tuh ada gigi semua atau tidak. Kan ada yang di bagian belakang sendiri itu yang namanya impaksi ini, jadi giginya itu tidak tumbuh secara sempurna. Nah, itu kegunaan dari ronsen bisa melihat dari keseluruhan dari gigi, apakah ada kelainan ataupun tidak. Seperti itu. Lalu, kemudian permasalahan yang lainnya adalah radang gusi sama gusi berdarah. Biasanya ini dialami oleh masyarakat kalau misalkan dia tiba-tiba saat kumur ataupun saat sikat gigi itu tiba-tiba berdarah dengan sendirinya. Nah, itu harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya itu apa. Nah, biasanya penyebabnya sendiri itu bisa dari karang gigi. Karang gigi sendiri itu yang ada, yang ini sudah saya tandai, itu yang ada di bagian dalam gigi, di luar pun juga ada. Nah, terus untuk perawatan dari radang gusi sendiri itu bisa dengan cara pembersihan dari karang gigi atau biasanya kita sebut scaling. Terus kemudian juga bisa untuk menguatkan dari giginya sendiri, gigi yang goyang. Biasanya kalau misalkan karang yang sudah terlalu banyak, biasanya kalau misalkan sudah dibersihkan itu pasti akan mengalami kegoyangan. Entah itu goyangnya sudah dari ringan maupun dari berat. Seperti itu. Nah, terus kemudian akibatnya sendiri apa kalau misalkan untuk terjadinya ada karang gigi di gigi, itu biasanya bisa menyebabkan dari halitosis ataupun bau mulut. Dari gigi berlubang pun juga itu bisa akibatnya sendiri bisa bau mulut juga. Seperti itu. Lalu kemudian yang tadi saya sudah bahas untuk karang gigi sendiri, itu dari prosesnya sendiri kalau misalkan terjadinya karang gigi, pastikan di situ ada penekanan dari gusi. Nah, yang dimana gusinya itu pasti akan memerah ataupun jadi gendut-gendut. Itu biasanya pengaruhnya dari karang gigi. Nah, kemudian kalau misalkan radang gusi, terus kemudian tadi yang sudah saya bahas, karangnya sendiri itu sudah diambil, sudah dibersihkan, terus kemudian mengeluh kalau misalkan gigi itu goyang. Nah, itu karena pengaruh dari karangnya. Terus juga pengaruh juga dari tulang dari dalamnya. Nah, tulang penyangganya itu biasanya sudah mengalami penurunan seperti itu. Nah, kalau misalkan gigi itu sudah goyang, nanti biasanya gigi itu akan tanggal ataupun lepas. Seperti itu kalau misalkan tidak dirawat. Lalu kemudian, nah ini yang tadi saya bahas di atas, yaitu impaksi dari gigi bungsu. Nah, biasanya kalau misalkan impaksi dari gigi bungsu ini adalah gigi geraham terakhir, geraham ketiga. Itu biasanya tumbuh kalau misalkan usianya sudah 17 tahun atau lebih 17 tahun ke atas. Nah, biasanya penyebab atau kayak yang sering dikeluhkan dari impaksi ini biasanya sering sakit kepala, terus kemudian gusinya bengkak, terus kemudian sampai leher pun biasanya sampai pegel ataupun bengkak pun juga bisa. Nah, itu sarannya untuk perawatannya sendiri harus dilakukan odontektomi ataupun pengambilan dari gigi bungsu. Nah, ini tadi fungsi atau tujuan dari dilakukannya ronsen itu untuk melihat arahnya sendiri dari giginya itu seperti apa. Apakah dia hanya berdiri kemudian miring ataupun tidur. Nah, itu untuk opsi untuk nanti kalau misalkan perawatan harus seperti apa. Seperti itu. Jadi harus dilakukan odontektomi. Kalau misalkan tidak dilakukan odontektomi, pasti keluhan tersebut akan terus-menerus ada. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan untuk kalau ngerasa sakit sekali, bisa diminumin obat terlebih dahulu, bisa obat anti nyeri kalau misalkan tidak tahan untuk rasa sakitnya, lalu kemudian bisa konsultasikan ke dokter gigi. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ada gigi berjejal.
Nah, gigi berjejal ini yang tadi saya jelaskan di atas juga. Ini gigi berjejal sendiri itu keadaan kalau misalkan susunan gigi gerigi sama yang atas dan bawah itu tidak pas seperti itu. Jadi atasnya berantakan ataupun bawahnya berantakan. Nah, biasanya penyebab dari gigi berjejal sendiri itu bisa dari genetik atau faktor dari keturunan. Seperti itu. Terus juga bisa dari bad habit kebiasaan buruknya yang dimana anaknya dulunya sering menghisap ibu jari. Biasa kalau misalkan sering menghisap ibu jari, itu sendiri kan bisa memajukan dari gigi. Nah, jadinya yang awalnya giginya biasa saja, itu bisa maju atau tonggos, seperti itu. Nah, perawatannya sendiri untuk menangani dari gigi berjejal, itu dengan cara behel. Seperti itu, jadi pemasangan dari behel yang tujuannya untuk merapikan dari gigi. Seperti itu. Nah, yang awalnya giginya itu berantakan, jadinya gigi itu akan rapi dengan sendirinya dengan bantuan behel sendiri. Nah, untuk pemasangan dari behel itu bisa dengan usia kalau misalkan gigi permanennya sudah tumbuh sempurna. Itu biasanya usia anak-anak SMP itu sangat bagus kalau misalkan untuk di pemasangan behel karena kan pertumbuhan dari giginya masih bagus seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor resiko kesehatan gigi dan mulut. Faktor resikonya tadi yang saya jelaskan di atas, itu sudah ada yang pertama konsumsi gula yang berlebih. Biasanya kalau misalkan mengkonsumsi yang manis-manis, makanan atau minuman, itu biasanya sangat memicu untuk terjadinya gigi berlubang. Seperti itu. Terus kemudian merokok juga bisa yang dimana giginya itu berwarna kuning ataupun berwarna hitam. Nah, salah satunya juga harus perawatannya dibersihkan dari karang giginya. Terus kemudian biasanya nafasnya juga baunya tidak sedap, seperti itu. Nah, untuk mengganti dari rokoknya sendiri bisa diganti sama permen karet, seperti itu. Atau mengkonsumsi dari permen, tapi jangan setiap hari, karena kan dari permen sendiri kan ada kandungan dari gulanya, seperti itu. Lalu kemudian juga ada konsumsi alkohol. Nah, biasanya juga alkohol sendiri ini yang lebih parah daripada yang rokok. Nah, ini dapat mengiritasi dari mulut dan kerongkongan karena kan kandungan dari alkoholnya sendiri kan keras. Kalau misalkan untuk dikonsumsi terus-menerus dari untuk rongga mulut itu dapat mengiritasi dari mulut dan kerongkongan juga. Lalu kemudian di sini untuk upaya memelihara dari kesehatan gigi dan mulut, biasanya yang pertama itu harus menyikat gigi 2 kali sehari. Biasanya yang pagi hari itu setelah makan, terus kemudian yang paling terpenting yaitu malam hari sebelum tidur. Kenapa kok yang paling terpenting yaitu sebelum tidur? Karena biasanya kalau pada malam hari, bakterinya itu akan berkembang lebih cepat atau 2 kali lebih banyak daripada pagi hari. Seperti itu. Terus kemudian juga setiap 3 bulan sekali harus diganti sikat giginya. Karena kan kalau misalnya tidak diganti pasti ada kuman-kuman yang berhinggap di sikat giginya. Terus yang kedua itu juga kalau misalkan untuk memilih dari sikat gigi, kalau bisa harus bulunya yang halus. Bulu sikatnya yang halus, jangan yang kasar. Karena kalau misalkan untuk bulu sikat yang kasar itu akan mengiritasi dari gusi. Terus kemudian yang kedua, harus menghindari dari faktor resiko tadi untuk mengurangi dari makan makanan yang manis, kemudian berhenti merokok. Ya pasti kalau misalkan untuk merokok itu sangat susah untuk berhenti, tapi setidaknya mengurangi seperti itu. Terus kemudian tidak mengkonsumsi dari alkohol. Terus yang paling terpenting sendiri itu harus memeriksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Walaupun tidak ada keluhan, tetap diperiksakan juga. Kan kita tidak tahu apakah di dalam rongga mulutnya, di giginya itu ada sesuatu atau tidak. Seperti itu. Terus kemudian yang untuk terakhir, ini kalau misalkan untuk pembersihan dari gigi, saya sarankan jangan menggunakan dari tusuk gigi. Karena saya juga pernah mendapatkan dari kasus ada pasien kalau misalkan menggunakan tusuk gigi, itu tusuk giginya tertinggal di bagian sela-sela gigi, itu pun di bagian belakang. Dan kalau misalkan sudah tertinggalkan pasti
susah untuk mengambilnya. Itu pasien datang dalam kondisi giginya sakit dan kemudian gusinya bengkak. Makanya yang saya sarankan yaitu dengan menggunakan dental floss. Nah, kalau misalkan dental floss sendiri yaitu dengan menggunakan benang. Menggunakan benang ataupun kalau misalkan susah untuk menggunakan benang, ini bisa dengan menggunakan alat. Ini untuk membantu dari kemudahan dalam membersihkan di sela-sela gigi. Saya sarankan menggunakan ini, jangan menggunakan dari tusuk gigi daripada nanti tertinggal juga di dalam giginya. Seperti itu. Nah, ini untuk materi saya cukup sekian yang sudah saya jelaskan. Tadi kalau misalkan yang untuk permasalahan giginya dari gigi berlubang, terus kemudian dari radang gusi yang dimana diakibatkan oleh karang gigi, terus kemudian juga adanya gigi berjejal, terus kemudian juga adanya impaksi gigi. Yang dimana impaksi gigi sendiri kan itu pasti keluhannya sangat bermacam-macam, entah dia sakit kepala, lehernya pun juga sakit, pegel, terus kemudian gusinya bengkak, sangat berbagai macam. Nah, dari itu semua yang paling terpenting yaitu harus menjaga pola makan, kurangi makan makanan manis, kurangi minum minuman manis. Lalu kemudian juga yang paling terpenting setiap 6 bulan sekali harus kontrol ke dokter gigi. Walaupun itu tidak ada keluhan, tetap kontrol untuk check up saja. Seperti itu. Lalu kemudian di sini saya ada kuis. Sendiri yang dibacakan. Nanti saya cek. Oh iya, untuk dari materi saya cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata. Semoga materi saya bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Gigi Mailana Hani Rizky yang telah menyampaikan materinya. Tadi banyak sekali ya materi yang telah disampaikan, walaupun singkat tapi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Mungkin sudah pernah dengar juga, tapi semakin sering diulang ilmu itu akan semakin meresap ke dalam diri kita. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, tanya jawab dulu ya, tanya jawab dulu kepada Bapak Ibu peserta seminar kali ini. Saya persilahkan untuk bertanya dengan mengangkat tangannya ya. Silahkan, nanti akan kita sampaikan ke Dr. Mailana untuk memberikan jawaban yang tepat. Silahkan untuk para peserta memberikan pertanyaan. Bisa ditulis di kolom chat ya, silahkan yang untuk bertanya atau mengangkat tangan, silahkan. Tanya dok. Oh iya, ya dipersilahkan. Siapa nih? Nah. Terima kasih dok atas kesempatannya. Boleh bertanya dok? Dokter. Ya, kenalan dulu dengan Mbak siapa, Ibu siapa? Kenalkan, nama saya Bu Vika dari Batang. Oh ya, Mbak Vika, ya jauh ya dari Batang ya. Ya, silakan Mbak Vika pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya sedikit dok. Ini mumpung ketemu ada kesempatan. Anak saya itu kan usianya udah 11 tahun. Itu giginya tiba-tiba lepas dok. Yang atas itu apa masih bisa tumbuh ya dok? Oh, tiba-tiba lepas ya? Apa habis makan apa gitu Bu? Kayaknya ada banyak faktor sih. Kayak dia goyang-goyang juga gitu. Dia kan anaknya kan gitu. Lepas sendiri ya? Malah nggak ke dokter gigi, lepas sendiri ya. Yang ditanyakan apakah giginya bisa tumbuh lagi begitu ya?
kan 11 tahun. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vika dari Batang yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin langsung saja Dr. Mai langsung dijawab, yaitu anaknya usia 11 tahun, giginya tiba-tiba lepas, apakah bisa tumbuh lagi? Begitu dokter pertanyaannya, silakan dijawab dokter. Baik, saya ingin mencoba menjawab untuk Ibu Vika. Saya boleh bertanya, untuk gigi yang lepasnya sendiri itu apakah giginya sudah masih gigi kecil ataupun sudah besar ya Bu? Bisa di... Waktu lepasnya. Gimana Ibu? Ya, waktu lepasnya gigi belum lama, baru beberapa hari kemarin. Baru beberapa hari kemarin. Nah, itu juga sebenarnya harus dilihat terlebih dahulu. Coba dikonsultasikan sama dokter gigi yang dekat. Itu biasanya kalau misalkan memang itu kondisi sudah gigi permanen, itu tidak bisa tumbuh kembali. Karena kan memang dari gigi sendiri yang untuk gigi atas sendiri kan usianya 7-8 tahun. Biasanya kalau misalkan udah usia 11 tahun, itu biasanya sudah gigi permanen. Nah, tetapi makanya tadi saya tanya, apakah giginya itu sudah sundulan atau belum, ataupun giginya itu sudah kecil, masih kecil ataupun sudah besar. Nah, kalau misalkan giginya itu yang waktu lepas masih kecil, misalkan untuk gigi susu, itu bisa diperiksakan ke dokter gigi, biasanya nanti dilakukan peronsenan terlebih dahulu, dironsen terlebih dahulu, dilihat apakah giginya itu ada benih atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah dalam kondisi gigi itu sudah gigi permanen, gigi itu tidak bisa tumbuh kembali. Karena sudah mentok, sudah yang awalnya gigi susu, kalau misalkan sudah lepas, kemudian gigi permanen, kalau misalkan gigi permanen diambil ataupun lepas dengan sendirinya, itu tidak akan tumbuh dengan gigi baru. Nah, kalau misalkan nanti setelah di ronsen, terus kemudian memang tidak ada benih, salah satunya, jalan satu-satunya yaitu dengan menggunakan gigi palsu ataupun gigi tiruan. Agar kan kalau misalkan yang untuk gigi depan sendiri kan pasti estetik, pastikan anaknya juga malu kalau misalkan itu ompong terlalu lama. Seperti itu, Ibu. Ya. Kasih dok. Ya, seperti itu jawabannya Ibu Vika. Apakah sudah paham? Jadi anaknya usia 11 tahun, giginya tiba-tiba lepas. Saran dokter Mai adalah periksa ke dokter gigi karena untuk menentukan apakah itu gigi susu ataukah yang lepas itu sudah gigi tetap. Karena batas usia tumbuh gigi susu itu 7-8 tahun. Nanti kalau seandainya dari hasil ronsen itu tidak ada benih, berarti satu-satunya cara pakai gigi palsu gitu, Mbak Vika. Sudah paham, Mbak Vika? Sudah paham ya? Nggak ada pertanyaan lagi, berarti insya Allah sudah paham. Mungkin yang lain dari kolom chat ini, mohon maaf mau bertanya dokter, ini dari Ibu Harni ya. Saya Harni dari Wonogiri, saya mau tanya, anak saya itu umur 6 tahun, giginya 80% hitam dan kropos. Apa besok bisa copot semua gigi susu yang hitam atau rusak? Itu pertanyaannya Dr. Mai, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih untuk Bu Harni atas pertanyaannya. Silakan Dr. Mai. Baik, kalau misalkan untuk usia 6 tahun terus kemudian giginya 80% hitam, itu biasanya yang saya jumpai juga yang rata-rata untuk gigi hitam sendiri itu gigi paling depan, gigi depan atas ataupun bawah. Nah, kalau misalkan untuk pertanyaan sendiri apa besok bisa copot semua gigi susunya, bisa. Tapi kalau misalkan dengan kondisi gigi hitamnya itu besoknya tidak copot ataupun tidak goyang, mau nggak mau harus diambil dengan menggunakan tang, ataupun nanti bisa yang mengambil dari giginya sendiri yaitu dokter gigi. Nah, itu kalau misalkan besoknya sendiri atau lusa atau beberapa minggu lagi itu goyang dengan sendirinya, nggak apa-apa, digoyang-goyangin terus di rumah, nanti dengan sendirinya akan lepas. Tapi kalau misalkan sudah digoyang-goyangin dan kemudian tidak goyang, nanti bisa dibantu oleh dokter gigi untuk melepas dari giginya. Seperti itu, Ibu. Jadi semua gigi susu kalau misalkan untuk usia 6 tahun
bisa, tapi dengan syarat tadi yang sudah saya jelaskan untuk pertumbuhan dari gigi permanen sendiri itu tergantung dari usianya. Ya kan, untuk gigi susu yang paling cepat yaitu usia 6-7 tahun itu pada bagian gigi bawah. Terus kemudian pada bagian geraham pertama pada bagian bawah ataupun atas, dan kemudian kalau misalkan untuk usia 7-8 tahun biasanya gigi depan atas. Seperti itu. Pasti nanti kalau misalkan usia segitu akan gigi susunya hilang, terus kemudian diganti oleh gigi permanen. Jangan khawatir. Ya, begitu jawabannya Ibu Hani dari Wonogiri, yaitu jawabannya bisa ya. Anak usia 6 tahun itu kemungkinan besar masih gigi susu ya Dokter Mei ya. Jadi kemungkinan besar masih bisa copot dan berganti dengan gigi yang tetap. Mungkin begitu untuk jawabannya Bu Harni, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Oh, tidak ada jawaban, berarti sudah paham ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Masih kita tunggu. Monggo yang belum bertanya boleh. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Ritmawanto dari Ungaran. Mau tanya Dok, kalau gigi geraham belakang gripis atau gumpal harus diapain ya? Begitu pertanyaan dari Bapak Ritmawanto. Dokter Mei, silakan langsung dijawab Dokter. Nah, kalau misalkan untuk kasus gigi geraham belakang itu gripis ataupun gumpal, itu harus dilihat dari klinisnya sendiri. Nah, jadi kita dari sebagai dokter gigi itu harus melihat apakah dari kondisi giginya sendiri itu masih bisa dipertahankan ataupun tidak. Kalau misalkan dalam kondisi gripis atau gumpalnya itu sudah banyak dan menyisakan dari sisa akar dan tidak bisa dipertahankan, lebih baik diambil saja. Karena kalau misalkan kondisi sisa akar dibiarkan, pasti lama-kelamaan akan mengakibatkan efek, yang dimana gusi itu akan bengkak dan biasanya ada kasus juga terjadinya nanah di dalam gusi ataupun abses, seperti itu. Tapi kalau misalkan kondisi dari giginya sendiri itu gripis ataupun gumpal dan dindingnya sendiri masih bisa dipertahankan, itu bisa dilakukan perawatan. Kalau misalkan lubangnya sendiri itu sedikit, itu bisa dilakukan penambalan gigi. Tetapi kalau misalkan lubangnya itu sudah mencapai ke syaraf dan gigi tersebut bisa dipertahankan, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar yang sudah tadi saya jelaskan, yang dimana dibersihkan terlebih dahulu dari syarafnya, terus kemudian diganti dari bahan pengisi, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kondisi gigi sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan, itu bisa dilakukan pencabutan dari gigi tersebut, dan kalau misalkan untuk membantu dari pengunyahan bisa dilakukan atau pemasangan dari gigi palsu, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Mai. Begitu Pak Ritmawanto, jawaban Dr. Mai. Tadi terkait pertanyaan apakah gigi geraham bagian belakang yang tipis atau gumpal bisa diapain gitu ya. Nanti jawabannya adalah dilihat dulu, diperiksa dulu seberapa besar gumpalnya, apakah dalam atau tidak, seberapa besar. Nanti dari hasil pemeriksaan itu baru kita tentukan penanganannya. Begitu ya Dr. Mai. Untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat, yaitu Assalamualaikum dokter, saya Tini, mau tanya, dari Mbak Tini ya, mau tanya kalau gigi berlubang cukup besar, apa bisa ditambal? Pertanyaan seperti itu Dokter Mei, silakan langsung dijawab. Baik, kalau misalkan untuk gigi berlubang yang cukup besar, kembali lagi harus dilihat terlebih dahulu. Cukup besar pun belum tentu lubangnya itu sudah dalam. Biasanya ada juga kasus yang misalkan gigi itu berlubang cukup besar tetapi lubangnya sendiri tidak begitu dalam atau tidak mengenai syaraf, itu bisa ditambal. Tetapi kalau misalkan sudah besar, kemudian lubangnya sendiri sudah mencapai syaraf, itu harus dilakukan perawatan saluran akar. Seperti itu. Jadi setelah dilakukan perawatan saluran akar, baru dilakukan penambalan. Jadi harus disterilin atau dirawat terlebih dahulu. Gitu. Tetapi kalau misalkan untuk kondisi gigi berlubang, terus kemudian yang tadi seperti pertanyaan di atas tidak bisa dipertahankan,
atau giginya sudah hilang semua, itu bisa dilakukan pencabutan. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Dr. Mei. Terkait pertanyaan Ibu Tini, apakah gigi lubang besar bisa ditambal? Lebih baik diperiksakan dulu ke dokter supaya menentukan apakah dalam atau tidak, karena ternyata lubang besar belum tentu dalam ya dokter ya. Kalaupun sudah dalam, mungkin nanti tindakannya akan beda, yaitu tadi sesuai dengan penjelasan awal, yaitu tindakan PSA. Mungkin tadi yang belum gabung, PSA itu adalah perawatan saluran akar. Jadi tidak hanya sekali 2 kali kunjungan, tapi beberapa kali bisa sampai dengan 6 kali kunjungan. Ini saya jelaskan ulang karena mungkin tadi belum ada yang belum join ya. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu dari Ibu Yuni. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yuni. Bu Dokter mau tanya, bagaimana pengaruh efek gigi berlubang terhadap kesehatan organ dalam tubuh lainnya? Mungkin itu pertanyaan Dokter Mai. Saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link daftar hadir ya melalui kolom chat. Silakan Dokter Mai. Kalau misalkan untuk ditanyakan pengaruh sama efek gigi berlubang terhadap kesehatan organ, itu biasanya kan kalau misalkan kondisi gigi itu berlubang dan kemudian dibiarkan terus-menerus, biasanya dapat menyebabkan dari gusi itu bengkak. Dan biasanya juga bisa menyebabkan dari abses atau adanya nanah di dalam gusi. Nah, kalau misalkan sering dibiarkan, pasti itu nantinya akan berakibat dari pipinya pun juga ikutan bengkak. Dan kemudian juga kalau misalkan lama-kelamaan dari kondisi kalau bengkaknya sendiri tidak diobatin, terus kemudian gigi berlubangnya tidak dirawat, nanti juga bisa mengaruh ke leher juga. Karena kan kondisi kalau misalkan dari abses ataupun adanya nanah di dalam gusi kan tidak hanya di dalam gusi saja, tapi bisa merembet ke leher juga. Seperti itu, Ibu. Jadi efeknya sendiri ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibiarkan akan menyebabkan dari infeksi. Nah, infeksinya sendiri yaitu abses. Jadi seharusnya memang harus dirawat ataupun ditambal. Ya, terima kasih untuk jawabannya kepada Ibu Yuni. Untuk jawabannya tadi bisa bahkan sangat berpengaruh kepada organ lainnya karena di situ ada abses itu bengkak, nanah, kemudian ada penekanan di syaraf sekitarnya, bahkan infeksi bisa sampai ke jantung ya. Jadi memang kelihatannya memang sepele ya dokter gigi, tapi bisa menyebabkan penyakit jantung. Begitu mungkin dari 5 pertanyaan saya kira sudah cukup ya. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung japri atau telepon ke ini ya, ke klinik gitu bisa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penyampaian kuis ya kepada Dr. Mei. Silahkan, tadi Dr. Mei telah menyiapkan beberapa kuis yang berhadiah ya. Silahkan Bapak Ibu untuk memperhatikan apakah kuisnya. Tadi yang memperhatikan pasti bisa menjawab ya. Silahkan Dr. Mei. Mungkin Pak Pras minta tolong dibuka sharing screen-nya ya Pak ya. Mungkin bisa dibacain langsung Dr. Mei, silahkan. Baik, untuk kuisnya sendiri ini ada 2 pertanyaan. Semoga yang tadi materi saya jelaskan, semoga semuanya dapat menerima dan paham. Ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab utama dari karang gigi dan kemudian berikan contohnya. Lalu kemudian yang kedua,
penata laksanaan awal yang seperti apa kalau misalkan kondisi gigi itu atau gusi itu bengkak? Yang pertanyaan pertama, apa penyebab utama karang gigi? Dan kemudian berikan contohnya. Silakan Bapak Ibu semuanya, apa penyebab utama karang gigi dan berikan contohnya. Ini langsung jawab ya, langsung jawab saja. Nanti untuk pemberian itu akan kita hubungi setelah acara. Monggo silakan Bapak Ibu bisa langsung dijawab di kolom chat juga bisa. Saya ulangi pertanyaannya, apa penyebab utama karang gigi dan berikan contohnya. Silakan Bapak Ibu, bisa di kolom chat. Mungkin dari peserta yang telah gabung, yang tadi telah mendengarkan penjelasan Dr. Mei. Atau langsung mau pertanyaan kedua, silakan. Bagaimana penata laksanaan awal gigi bengkak? Ya, giginya sering bengkak. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sudah disampaikan di materi yang telah diberikan Dr. Mei. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat. Silakan. Ini telah disediakan hadiah menarik ya untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab kuis atau pertanyaan. Mungkin langsung juga bisa, silahkan ada yang bisa menjawab. Langsung. Nomor 1, Bu. Oh ya, maaf ini dengan Ibu siapa? Bu Rahma. Bu Rahma, ya. Silahkan Bu Rahma. Penyebab utama karang gigi yaitu karena penumpukan kotoran di dalam gigi. Penumpukan apa? Kotoran di dalam gigi. Pada waktu makan. Contohnya flek-flek hitam yang menempel di gigi. Itu jawabannya Dr. Mei, apakah benar? Jawabannya benar, tetapi kurang tepat. Saya jelaskan lagi. Sebenarnya memang benar untuk penyebab utamanya sendiri itu karena penumpukan dari sisa-sisa makanan. Nah, biasanya penyebab utamanya yaitu plak. Nah, plak sendiri itu terbentuk memang dari sisa-sisa makanan sama bakteri. Yang dimana sisa makanan sama bakteri itu kalau dibiarkan terus-menerus di dalam gigi dan dibiarkan menumpuk di dalam gigi sama menetap di permukaan gigi, nantinya akan plaknya itu yang awalnya lunak jadinya mengeras, makanya terjadinya dari karang gigi. Nah, kalau misalkan karang gigi tidak dihilangkan, nantinya bisa menyebabkan dari gusi meradang. Jawabannya benar, tapi saya tambahkan. Kurang tepat gitu. Ini ada yang menjawab benar. Juga, Ya,
Untuk pertanyaan kedua, tadi untuk jawaban itu yang pertama sudah ada 3 jawaban. Jadi jawaban 3 orang nanti akan dipilih satu yang paling tepat, yang akan memilih ada Dr. Mei. Kemudian untuk penata laksanaan yang kedua, pertanyaannya adalah penata laksanaan awal gigi bengkak. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab, bisa langsung atau melalui kolom chat. Tadi yang pertanyaan pertama sudah ada 3 jawaban ya, nanti Bapak Ibu akan kita hubungi di setelah acara, nanti akan ada pemberian hadiah. Pertanyaan kedua silakan Bapak Ibu dijawab, tadi sudah disampaikan di sesi penjelasan materi oleh Dr. Mei. Monggo bisa langsung atau di kolom chat ya. Pasti sudah pernah mengalami ya giginya yang bengkak ya, apa yang dilakukan ya, tadi Dr. Mei sudah menyampaikan gigi bengkak harus diapain ya gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban di kolom chat atau langsung raise hand ya. Silakan angkat tangan boleh, karena waktunya sudah hampir selesai ya. Tidak ada yang menjawab, boleh dijawab setelah acara, boleh ya. Untuk Bapak Ibu karena waktunya sudah habis, maka untuk ini sudah ada yang menjawab. Penata laksanaan awal gigi gusi bengkak dikompres air hangat dan berkumur dengan air garam hangat. Bagaimana dokter? Apakah itu jawaban yang tepat? Monggo Dr. Mei silahkan memberikan jawaban. Nomor 2, ini ada lagi pembersihan saluran akar, kompres es atau air hangat. Ya. Silakan dokter diberikan ini komentar terhadap jawaban-jawaban yang sudah ada. Mana yang paling tepat? Oke, untuk penata laksanaan awal, misalkan kondisi gusi itu sudah bengkak, itu kalau awalnya sendiri harus diminum obat terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan kondisi di rumah tidak ada obat sama sekali, obat antibiotik ataupun obat dari nyerinya sendiri tidak ada, yang bisa dilakukan yaitu benar kompres air hangat terlebih dahulu, karena kan kondisi gusi itu bengkak, jadi harus dikompres biar bengkaknya itu mereda, lalu kemudian juga bisa berkumur dengan air garam untuk meredakan. Dan yang paling penting juga yaitu untuk berkumur dengan menggunakan obat kumur, seperti itu. Biasanya obat kumur betadin itu biasanya lebih tepat. Oh ya, terima kasih jawabannya Dr. Mei. Intinya kalau bengkak diobati dulu ya sambil dikompres es. Es atau air hangat ya dokter? Es ya, hangat ya, air hangat ya. Kompres es juga boleh. Itu ya kalau ini kalau awal hangat dulu ya. Nanti dari jawaban-jawaban yang sudah ada akan dipilih oleh Dr. Mei untuk memberikan jawaban yang tepat, akan mendapatkan hadiah, akan kita hubungi. Dari kolom chat nanti akan terlihat ya. Untuk acara seminar yang hari ini kami tutup ya, karena waktunya sudah pukul 14. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mei yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Kemudian saya ucapkan juga kepada Pembina YASPI, Bapak Soeharto, dan Ketua YASPI, Ibu Titi Suwarti, dan kepada teman-teman semuanya yang telah menyediakan waktunya. Mungkin saya akan resume sedikit tentang kelainan-kelainan gigi ya. Tadi yang dijelaskan oleh Dr. Mei adalah yaitu pertama gigi berlubang. Yang paling sering sekali dialami oleh orang itu adalah gigi berlubang. Gigi berlubang penanganannya sesuai dengan lubangnya. Kalau sudah sampai akar berarti sampai tahap tindakan perawatan saluran akar. Jadi bisa bolak-balik ke dokter gigi ya, memang karena sesuai dengan kelainan pada giginya. Kemudian yang kedua yaitu radang gusi yang disebabkan oleh karena kalkulus atau karang gigi ya, tidak hanya karang di lautan tapi ternyata gigi juga punya karang ya. Jadi Bapak Ibu yang ketiga yaitu gigi berjejal atau tidak beraturan.
Yang keempat yaitu infeksi gigi. Jadi dari kelainan-kelainan yang tadi telah disampaikan juga penata laksanaannya. Mungkin itu resum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.